Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakina Aulia Zahra dari Prodi Keperawatan kelas A2. NIM saya 0122111054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection GDPR Uni Eropa dan menjelaskan apa sajakah yang di-cover dan bagaimana sanksi hukumannya jika melanggar. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Panggarapan, yang mengungkapkan setidaknya ada 8 perbedaan komponen dalam perlindungan data pribadi antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP dengan General Data Protection Regulation GDPR milik Uni Eropa. Nah, ada 8 hal yang membedakan RUU PDP dengan aturan PDP di Uni Eropa atau GDPR di salah satu terkait dengan sanksi. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini 8 perbedaan komponen yang diatur dalam RUU PDP dan GDPR. Yang pertama itu ada pengecualian terhadap hak pemilik data. Dalam RUU PDP ini, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam RUU PDP. Sedangkan di GDPR berlaku secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitasnya. Nah, perbedaannya di situ, parsial dan proporsional. Kalau kita menetapkan kepentingan yang diatur secara penuh berdasarkan beberapa kepentingan yang diatur dalam RUU-nya. Jadi, sudah ada aturannya ya, yang apa saja yang bisa dikecualikan. Next. Pembatasan penyimpanan data pribadi. Dalam RUU PDP membuka ruang perpanjang periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Uni Eropa, periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDPR. Yang ketiga itu ada kewajiban pengendali data pribadi. Dalam RUU PDP, kewajiban pengendali data pribadi diatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya resiko pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Sedangkan kalau di GDPR, memberlakukan Data Protection Impact Assessment atau DPA untuk pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi. Selanjutnya itu ada pengaturan kewajiban prosesor data pribadi. Terkait ini di RUU PDP mengisyaratkan beberapa kewajiban pengendali data pribadi juga menjadi kewajiban prosesor data pribadi. Sementara di GDPR mengatur beberapa kewajiban prosesor data pribadi yang berbeda dari kewajiban pengendali data pribadi. Yang kelima itu ada kebutuhan pengamanan data pribadi. Samuel mengatakan di RUU PDP sudah diatur terkait pengamanan ini secara umum, kapasitas pengendali dan pengendali atau pemrosesan data diatur aturan turunannya. Berbeda dengan GDPR kan, di aturan Uni Eropa itu sudah detail terkait pengamanan ini. Selanjutnya yang keenam itu mekanisme cross-border data transfer. Terkait dengan mekanisme cross-border data, Samuel juga mengatakan ada perbedaan dan persamaan antara RUU PDP dan GDPR. Samuel ini mengatakan persamaannya dengan GDPR pada aspek pertimbangan yang sama, namun itu tidak harus diikuti secara bertahap, melainkan berfungsi sebagai opsi pertimbangan. Tiga aspek itu adalah tingkat kelayakan perlindungan data pribadi, adanya perjanjian internasional atau kontrak, dan persetujuan pemilik data pribadi. Yang ketujuh ada mekanisme sanksi. Samuel mengatakan terkait sanksi, inilah yang paling membedakan RUU PDP dan GDPR. Ini yang membedakan kalau di GDPR itu tidak ada pidana, semuanya denda. Di kita masih ada yang namanya sanksi pidana selain sanksi denda. Dari DPR ingin meningkatkan sanksinya itu sama seperti GDPR, which is cukup gede,
ratusan miliar atau 2% dari pendapatan apabila terjadi penyalahgunaan ataupun pelanggaran terhadap UU PDP. Itulah kata Samuel. Yang terakhir itu ada Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Samuel mengatakan di Eropa, otoritas pelindungan data pribadi bersifat independen. Sedangkan di RUU PDP, otoritas perlindungan data pribadi akan di bawah pemerintah. Otoritas ini karena kita ini adalah sistem presidensial. Jadi kalau kita membentuk badan baru dan badan baru di eksekutifkah, legislatifkah, atau yudikatif, ini jadi akhirnya pemerintah berpandangan bahwa ini harus di bawah pemerintah. Nanti pemerintah yang membentuk badan baru itu tapi di bawah pemerintah. Itu membedakan dengan yang di Eropa. Nah, itu semua. Oke, selanjutnya itu ada pengertian GDPR, dampak, tujuan, dan sanksi atas GDPR. Nah, peraturan perlindungan data ini umum atau dalam bahasa Inggrisnya General Data Protection Regulation atau GDPR. Itu adalah peraturan mengenai data privacy yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah atau memproses personal data penduduk EU. Dalam GDPR disebutkan data-data personal tidak boleh dimanfaatkan apabila pemilik data belum memberi izin. Bagi konsumen, kebijakan ini memberikan perlindungan bagi mereka agar data-datanya tidak dimanfaatkan di ranah yang tidak mereka sukai. Nah, tujuan dari GDPR ini adalah memberikan perlindungan yang baik terhadap kerahasiaan data atau data privacy dalam ekonomi digital saat ini dengan memberikan keleluasaan lebih untuk individual terhadap datanya yang memberikan peraturan yang lebih ketat kepada pihak yang mengelola atau menyimpannya. Nah, persyaratan GDPR ini berlaku untuk setiap negara anggota Uni Eropa yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang lebih konsisten terhadap data konsumen dan pribadi di seluruh negara Uni Eropa. Nah, dampak GDPR ini terhadap perusahaan ini berdasarkan IDC Report. GDPR memberikan berbagai dampak kepada seluruh perusahaan yang memproses personal data penduduk Uni Eropa. Keharusan setiap organisasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam 72 jam ketika menemukan data breach atau harus menginfokan data mana yang terdampak. Nah, peraturan ini berlaku tidak hanya di EEA, tetapi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan personal data penduduk Uni Eropa. Jika diketahui sebuah perusahaan melanggar, maka regulator berhak melarang perusahaan tersebut untuk memproses personal data baik pelanggan maupun karyawannya. Denda untuk GDPR ini sangatlah serius sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap GDPR sama seperti patuh terhadap peraturan anti suap atau pencucian uang. Karena masalah data privacy bukan masalah IT semata. Nah, sanksi melanggar GDPR itu ada dibandingkan dengan pedoman perlindungan data sebelumnya. GDPR telah meningkatkan hukuman atas pelanggaran. Apabila terjadi kebocoran data, maka perusahaan dikenai dengan 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global. Kasus kebocoran data yang lebih kecil akan dikenai dengan denda 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global perusahaan. Ada juga sanksi pada UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 76 pasal ini terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar. Yang pertama, sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 57 Undang-Undang PDP berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Nah, yang kedua itu ada ketentuan pidana dalam pasal 67 sampai dengan 73 UU PDP. Berupa pidana denda maksimal 4 miliar hingga 6 miliar dari pidana penjara maksimal 4 hingga 6 tahun. Nah, pidana akan dikenakan bagi orang perseorangan atau
korporasi yang melakukan perbuatan terlarang, di antaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 69 turut mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindakan pidana dan pembayaran ganti kerugian. Dalam pasal 70 Undang-Undang PDP terdapat pengenaan pidana denda 10 kali lipat dari yang pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Denda dan sanksi atas pemanfaatan data pribadi secara ilegal atau melanggar hukum, yaitu memasukkan data pribadi dipidana 6 tahun dan atau denda 60 miliar. Menjual atau membeli data pribadi dipidana 5 tahun atau denda 50 miliar. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.